kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Turut hati, siap pada dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini setelah melaksanakan pembiasaan sarapan pagi tadi, ya sarapan bersama-sama. Selanjutnya kita adalah akan membuat kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas untuk sampai nanti menjadi keyakinan kelas. Hal-hal baik yang akan kita terapkan di kelas kita ini, supaya kelas kita ini menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih tertib, supaya menjadi lebih kondusif. Nah, tentu saja kita belajar dari pengalaman semester kemarin. Kira-kira apa yang membuat kita nggak nyaman, yang membuat kita merasa terganggu gitu. Mungkin dari teman-teman atau dari fasilitas yang ada di kelas kita ini dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi hari ini apa-apa yang tidak menyenangkan di semester kemarin mau kita hilangkan di semester ini. Nah, tentu saja dengan cara membuat kesepakatan antara kita semua. Jadi Bapak mohon kalian nanti memberikan masukan ya. Kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Boleh ya, masing-masing mengajukan ya. Kira-kira enaknya bagaimana? Tentang segala hal lah ya. Misalnya kayak kemarin itu adalah Bapak terima WA ya. Katanya ada yang mencoret-coret papan tulis dengan tulisan-tulisan yang dengan kata-kata ya. Apakah hal seperti itu boleh atau tidak itu? Kira-kira seperti itu kan? Terus ada juga teman kita yang suka berisik ketika guru sedang menjelaskan, sehingga nggak kedengaran suara gurunya gitu. Apakah hal-hal seperti itu boleh atau tidak ya? Jadi kita bikin kesepakatan gitu. Kita sepakati agar itu tidak terjadi lagi gitu. Agar itu tidak terjadi lagi. Itu kira-kira yang dimaksud dengan kesepakatan kelas, yaitu aturan-aturan yang mau kita terapkan untuk menjadi pedoman kita selama berada di dalam kelas ya. Nah, kira-kira apa? Ada usul nggak dari kalian? Apa kira-kira yang pertama? Ya. Waktu itu saya tertarik Bapak lagi menerangkan di foto. Memoto guru Sedang menjelaskan. Memoto guru yang sedang menjelaskan. Iya. Dan juga. Apakah itu boleh atau tidak? Iya, saya nanyain. Kita sepakati aja apakah itu boleh atau tidak. Berarti pada waktu itu anaknya bawa HP berarti kan? S2 Pak. Apakah itu boleh atau tidak ya? Iya Pak. Sebaiknya tidak ya. Jadi tidak memain HP ketika berada di dalam. Dan kebetulan juga sekolah kita kan nggak mengizinkan HP kan. Jadi memang itu akan jarang terjadi kan. Jadi atau kita jadikan kesepakatan aja nggak boleh bawa HP. Memang itu sesuai peraturan sekolah kan? Apa itu kesepakatan kita? Iya Pak, boleh Pak. Apa? Tidak membawa HP ya. Tidak boleh membawa. Tidak membawa HP ke sekolah kecuali Penting. mendapat izin gitu kira-kira ya. Oke, itu satu kesepakatan kita. Tidak membawa HP. Tidak membawa HP ke sekolah ya. Padahal itu kan
memang sudah menjadi aturan sekolah, bukan kesepakatan kita, bahkan kesepakatan sekolah ya. Sekolah. Anak-anak tidak membawa HP. HP. Nah jadi itu kita dukung, kita jadikan kesepakatan di kelas kita tidak membawa HP ke sekolah kecuali mendapat izin ya. Nah, kecuali mendapat izin dari sekolah. Kecuali mendapat izin dari sekolah ya. Dari sekolah, berarti dari siapa? Bisa dari guru, bisa juga dari kepala sekolah. Dan pokoknya yang berwenang di sekolah lah. Bisa aja guru mata pelajaran, misalnya guru apa? Matematika, misalnya besok anak bawa HP, bapak udah guru itu sudah mengatakan dia sudah minta izin kepada kepala sekolah, gitu. Boleh ya? Pokoknya kita berikan kecuali mendapat izin, gitu ya. Oke. Itu satu ya. Maka kita ya. Dan sanksi. Nah, kalau membawa HP, apa konsekuensinya? Diambil Pak, sampai yang pelajaran selesai. Iya. Diambil oleh ketua kelas. Jangan. Kalau wali kelasnya atau Kalau bapak lagi nggak ada gimana? kalau guru mapel Pak. Guru mapel. Iya. Nanti bingung untuk mapel. Kalau menurut bapak ketua kelas ya, tapi harus hati-hati kan? Iya. Jangan rusak atau yang bilang kayak kemarin tuh HP siapa? Bapak dikasih ke bapak ya. Jadi mungkin ketua kelas langsung memberikannya ke wali kelas. Tapi kalau lagi nggak ada bapak, berikan kepada guru piket, ya. Kalau bapak lagi nggak ada, tapi insya Allah bapak ada terus kan. Pokoknya konsekuensinya diambil ya. Iya Pak. Oke, tidak membawa HP ke sekolah kecuali mendapat izin dari sekolah. Kalau tetap dibawa, HP-nya akan disita, gitu ya, oleh ketua kelas untuk diserahkan kepada wali kelas ya. Nah itu satu ya, alhamdulillah ya sudah kita sepakati dan kita yakin itu baik atau tidak ya? Baik ya, karena kalau kita bawa HP tanpa izin gitu ya, tanpa maksud apa-apa, nanti takutnya jadi mainan. Kayak tadi kan ada yang moto-moto guru lagi menjelaskan itu apa tuh Pak? Iya, hukuman. Jadi tidak boleh mencoret-coret ruangan, papan tulis. Kecuali guru. Ya, apakah itu bisa menjadi kesepakatan? Ya memang kalau untuk mencoret-coret yang iseng, sebaiknya mah janganlah ya. Kecuali kalau lagi menuliskan pelajaran. Makan nggak kalian? Misalnya seperti kata si Kaila tadi, kalau mencoret-coret yang kata-kata yang baik, motivasi, nggak apa-apa gitu. Atau gimana? Boleh atau tidak? Gimana? Kita sepakati sama-sama, jangan tanya ke bapak aja sama-sama nih kita kan. Bukan hanya bapak tapi juga kalian. Iya. Kalau mencoret-coret, rasanya nggak boleh. Kecuali kalau kita memang disuruh untuk menulis, kalau ada guru menyuruh tulis gitu. Kalau hanya iseng untuk mencoret-coret, walaupun itu baik, kan sayang aja spidolnya kan. Kecuali kalau lagi rapat, lagi pertemuan, apalagi kalau coret-coretannya curhat-curhatan, ya, Iya Pak. curhat-curhatan, nanti takutnya ada yang tersindir, ada yang merasa gitu kan. Jadi gimana? Kita sepakati aja bersama-sama apakah itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang lainnya nggak mau boleh atau tidak apa? Nggak boleh ya, itu dong tegas ya. Nggak boleh ya. Jadi gimana kita sepakati? Tidak boleh mencoret-coret di dalam. Nah, atau kita bikin lebih luas aja.
Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Apapun lah ya, fasilitas sekolah kita kan, dan entah papan tulis, entah meja, entah dinding, pokoknya nggak boleh lah ya. Semua yang ada di sekolah ini nggak boleh kita coret-coret. Walaupun itu kata-kata yang baik, karena itu kan coret-coretan. Kecuali kalau kita kemas dengan rapi kan, kita bikin indah, entah menjadi sebuah spanduk atau apa gitu kan, kita tempelkan di dinding gitu, boleh. Kalau itu boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar coret-coretan, iseng gitu, entah menggunakan spidol, entah menggunakan pulpen, apalagi tip pen, nggak boleh ya. Gimana? Sepakat? Sepakat ya, alhamdulillah ya. Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Kalau ada yang tetap coret-coret, apa konsekuensinya? Harus membersihkan coretan tersebut dan menggantinya bila ada kerusakan. Misalnya tadinya spidol itu banyak isinya, jadi dikit, ganti. Oke? Paham? Sepakat semuanya? Yakin ini nanti akan membuat kita lebih baik? Kalau demikian, ini kita jadikan kesepakatan kita yang kedua ya, yaitu tidak mencoret-coret apapun, walaupun baik, walaupun apalagi jelek ya. Pokoknya nggak usah dicoret-coret. Kalau mau coret-coret, gunakan buku hariannya sendiri kan, buku hariannya kan. Tahu buku harian? Apa istilahnya? Buku diare. Bukan diare ya, apa? Diari. Kalau diare lain ya. Kalau diare apa? Pokoknya buku harian lah, buku pribadi lah ya, pribadinya. Kalau ingin, kan kadang-kadang kan ada orang yang pengen mencurahkan hatinya, tapi nggak tahu kemana kan. Nah, curahkan aja ke buku hariannya. Jangan curahkan di papan tulis sekolah, jangan. Itu kan dibaca publik jadinya. Jadi milik publik jadinya. Jangan salahkan kalau ada itu berantakan ya kan. Karena kita menggunakannya di tempat publik. Kalau hal seperti itu kan harus kita gunakan di tempat pribadi. Tempat pribadi, misalnya buku harian, buku catatan harian, buku diari itu kan pribadi. Bahkan kalau dia berani bukanya itu melanggar hukum itu kan. Gitu anak-anak ya. Oke, ini kesepakatannya luar biasa. Tepuk tangan dulu dah ya. Alhamdulillah ada dua, mudah-mudahan ini membuat kelas kita lebih kondusif, lebih baik lagi gitu kan. Terus apa lagi kira-kira? Tidak mengganggu teman yang sedang piket. Memang ada? Jadi kalau lagi piket gitu digangguin? Udah dipel. Diinjakin gitu ya. Waduh, ini nggak baik banget kan ya. Sering itu jadi? Sering apa tidak? Jarang ya, tapi pernah terjadi gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan konflik loh. Nanti kalau yang lagi pikir itu marah, kan bisa jadi gak enakan ya. Jadi kita sepakati tidak mengganggu petugas yang sedang piket kelas. Dan kalau bisa, kalau lagi ada yang piket, sebaiknya semua di luar kelas. Ya karena kan kalau dia nyampe kan debunya berterbangan tuh. Debunya berterbangan, hisap ke paru-paru kita kan. Bahaya kan. Gitu. Sepakati ya. Tidak mengganggu petugas piket. Tidak mengganggu petugas piket kelas. Kalau ada. Dan jika ada yang sedang piket, maka siswa yang lain harus berada di luar kelas. Jika tetap mengganggu, konsekuensinya wajib membantu petugas piket. Jadi dia ikut bantu. Kalau dia nggak mau ikut bantu, semakin buruk keadaan dia kan. Nggak ada yang bantu, nggak mau bantu pula kan. Dia harus bantu. Misalnya gara-gara dia kotor,
yang bekas diinjaknya jadi kotor, dia ikut bersihin. Itu udah membantu kan? Kalau dia nggak ikut bersihin, apalagi? Kalau dia nggak mau bantu, dia akan membersihkan ruang guru, ruang TU. Ya, oke, itu sepakat itu? Jika tetap mengganggu kompetensinya, wajib membantu petugas piket. Kalau tidak mau, maka wajib membersihkan ruang guru. Banyak ya kan? Hah? Jika tidak mau, maka wajib membersihkan ruang guru. Mau dia membersihkan ruang guru? Bagi dia guru-guru semua kan? Ya, mudah-mudahan nggak ada lah seperti itu ya. Lucu banget teman-teman kita kok kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Udah, apalagi coba yang keempat. Apalagi yang mau kita sepakati. Bapak berharap nggak ada lagi lah ya. Dia datang ke sekolah. Izin ke orang tuanya ke sekolah, terus ada bilang temannya, Kak, itu ada yang kabur tadi kelas ini. Dia bilang laporan. Kita samarin nggak ada. Nggak ada tadi di dalam kelas ya. Iya. Tapi ada di depan kelas, di depan sekolah kelihatan ya. Iya, kelihatan dia udah mau masuk itu. Itu kalau ada begitu gimana? Gimana? Gitu. Bisa kita jadi kesepakatan kan? Jadi tidak boleh kabur dari sekolah. Jika itu terjadi, konsekuensinya dipanggil orang tua untuk hadir ke sekolah. Nah, kalau kelas kita ada lagi nggak selain yang laporan 1-2 itu? Nggak ada ya, alhamdulillah lah. Anak 72 mah baik-baik lah. Kalau datang ke sekolah ya langsung masuk kelas, belajar sampai pulang. Jangan lucu. Itu namanya membohongi orang tua ya. Membohongi Allah juga itu. Dia pikir Allah nggak mau lihat gitu. Jadi dia diantar orang tuanya ke sekolah, belum sampai di pagar sekolah, orang tuanya kan ambil ke pulang. Dianya mah pura-pura masuk. Itu balik lagi ya. Atau kayaknya gitu. Lah kemana ya? Ya nunggu di mana gitu. Iya, janganlah yang mana ya. Kita akan dengan Bismillah dari rumah mau ke sekolah, ya masuklah ke dalam kelas, belajar dengan baik kan. Nah nanti kalau misalnya ada hal yang nggak nyaman itu nggak enak, demam, sakit perut, bisa izin ya ke guru piket ya, bisa izin ke guru piket. Minta izin Pak, saya kurang sakit. Nanti kan kita ada UKS, dirawat dulu di sana. Kalau memang nggak bisa juga dengan pulang ya nanti diizinkan pulang. Bahkan kadang-kadang diantar sama satpam sekolah kan? Ada tabungnya. Iya, diantar sama guru kesiswaan kan? Iya ini kan? Enak kan diantar daripada kita pulang sorangan kan? Dan kalau di jalan Kalau di jalan ada apa-apa kan orang tua bingung. Orang tua taunya ada di sekolah, nggak taunya ada di mana gitu ya. Ya, makanya anak-anak ya, yakin ini bisa membuat kita lebih baik? Iya, berarti kita jadikan kesepakatan kita ya. Kalau misalnya tetap nanti ada yang melakukannya, maka orang tuanya harus dipanggil. Bahkan bisa sampai nanti dikeluarkan dari sekolah ya. Kita lihat apanya lah ya, tahapan-tahapannya ya, dia ada berubah atau tidak gitu kan. Oke, ini cukup keren yang nomor 4 ini. Nomor 5, terakhir ini. Apalagi kira-kira yang bisa kita jadikan kesepakatan? Terakhir, yang lebih penting. Iya, ya soalnya kalau kan biasanya tugas-tugas ada masalah ya. Bapak dengar di guru-guru itu kayak kemarin aja rampok sampai ditahan kan? Apa itu mau kita ulangi lagi semester ini? Tidak. Nah, berarti kita harus sepakati sesuatu ini yang menyangkut itu, supaya kita nanti di pas penerimaan rapot nggak ada masalah. Kasihan orang tua kita. Kemarin itu orang tua datang, ternyata anaknya ada masalah, rapotnya nggak dikasih. Coba, apa mau kita ulangi lagi itu? Nah, terus apa yang harus kita sepakati ini yang berkaitan dengan itulah kan? Yang agar itu tidak terulang lagi di semester depan ini. Supaya kita pada saat nanti orang tua datang terima rapor, semuanya dapat rapor. Jadi apa kesepakatan kita? Wajib melaksanakan tugas tepat
waktu. Seperti yang dikatakan guru lah, kalau kata guru minggu depan ya minggu depan. Kalau kata guru besok ya besok gitu, harus diselesaikan, harus kerja keras kita. Gini loh anak-anak, tugas itu nggak mesti sempurna, sesuai kemampuan kita aja dan tepat waktu dikumpulkan. Kalau misalnya salah, cuma dapat nilai 60 kurang dari KKM gitu, tanyakan lagi ke gurunya, Bu, kayak perbaikannya apa gitu. Kata gurunya harus begini, kerjakan langsung, kalau usah ditunda-tunda, serahkan lagi gitu. Kayak gitu caranya, supaya tuntas. Nah jadi kita jangan menunda-nunda tugas. Minggu depan ini besok aja lah. Terus udah minggu depan di sekolah aja nanti kan di dalam kelas yang kerjanya, padahal itu PR. Kerjanya di dalam kelas, nyontek ke temannya, nggak mikir kan? Nah, bagus kan kayak gitu. Kalau begitu apa kesepakatan kita? Harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan jika terlambat, konsekuensinya apa? 8 menit. Kalau begitu, maksudnya kalau tunggu sampai jam pelajaran selesai ya? Kalau belum selesai, maka dia wajib menyelesaikannya pada hari itu, pada jam pelajaran selesai. Gitu. Jadi gini, misalnya ada tugas PPKN misalnya, harusnya kumpul hari ini nih, tapi dia belum kumpul, maka dia wajib menyelesaikannya pada hari itu juga, tapi setelah jam pelajaran selesai. Gimana? Apa misalnya? Jadi pulangnya jadi telat ya jadinya. Jangan, maksudnya orang-orang ngumpulin, bapak menerangkan yang ngerjain itu. Oh gitu. Jadi dia kerjakan tambah waktu dia berarti. Iya. Tambah waktu. Nggak enak kan tuh? Enak banget berarti. Orang-orang kumpul dia masih ngerjain, nanti baru kumpul gitu. Nilainya bagus kan gitu sih kan? Apa kata yang udah mulai dari awal kan ya? Bagusnya dia mengerjakannya setelah jam pulang, jadi dia pulangnya telat. Gimana? Berarti dia masih di dalam kelas ya? Iya. Tapi gurunya juga harus nungguin. Atau kalau gurunya nggak nungguin, dibawa ke ruang guru, kerja di situ. Maka ya, harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan jika terlambat, konsekuensinya harus mengerjakannya pada hari itu juga setelah jam pelajaran selesai. Kalau udah selesai nanti baru dia serahkan tugasnya itu. Nah, berat ini. Jadi kalau berat ya berarti jangan melambat kalian tugasnya. Kerjakan tugasnya pada detik itu juga. Misalnya ditugaskan hari ini, pas pulang lagi langsung kerjakan. Beres baru main. Begitu. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk menyelesaikan tugas-tugas. Hari ini juga. Iya. Kalau kita sudah besok mah ada tugas lain yang lain. Besok ada tugas lagi yang lain. Jadi udah 3 tugas itu. Ya kalau gampang-gampang tugasnya. Kalau susah-susah, udah orang kabut ya. Akhirnya pada hari hanya belum selesai. Ya anak ya. Ini kan pengalaman kita minggu-minggu semester kemarin ini. Pas PJJ. Iya. Apa kita mau gitu terus? Enggak. Kita kan mau pengen maju juga kan, pengen berubah ya. Ya. Inilah 5 kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita, menjadi keyakinan kelas kedua bahwa ini bisa kita laksanakan dan membuat kita menjadi lebih baik. Amin nanti ya. Amin. Sepakat semuanya? Gini dong, sepakat. Sepakat. Oke ya. Jadi 5 kesepakatan kelas 72. Yang pertama, tidak membawa HP ke sekolah kecuali mendapat izin dari sekolah. Kalau tetap membawa HP akan disita oleh ketua kelas untuk diserahkan ke wali kelas.
Yang kedua, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Kalau tetap mencoret, konsekuensinya harus membersihkan coretan tersebut dan menggantinya bila ada kerusakan. Yang ketiga, tidak mengganggu petugas piket kelas, dan jika ada yang sedang piket, maka siswa yang lain harus berada di luar kelas. Jika tetap mengganggu, konsekuensinya wajib membantu petugas piket. Kalau tidak mau, maka wajib membersihkan ruang guru. Yang keempat, tidak boleh kabur dari sekolah. Jika itu terjadi, konsekuensinya dipanggil orang tua untuk hadir ke sekolah. Yang kelima, harus mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan jika terlambat, konsekuensinya harus mengerjakannya pada hari itu juga setelah jam pelajaran selesai. Demikian kesepakatan kelas, dan ini nanti akan Bapak share ke teman-teman kalian yang sedang PJJ ya. Dan nanti siapa tahu ada masukan dari mereka, silakan diketik di komentarnya ya. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan kesepakatan kelas kita ini bisa membawa kelas kita ini menjadi lebih baik lagi. Dan ini nanti akan Bapak serahkan kepada pembina OSIS untuk menjadi dasar hukum konsekuensinya. Apa? Konsekuensinya ya. Bukan hukuman istilahnya ya. Jadi dasar hukum